Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Sodik Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini teman-teman, sini saya akan melembur ya, ditemani satu cangkir energen. Sini saya akan melembur, yaitu ada mesin cuci Polytron 2 tabung ya. Untuk kerusakannya itu, untuk pengeringnya itu mati total. Dan setelah saya lihat-lihat di sini, untuk dinamo pengeringnya itu berkarat seperti ini, sangat parah untuk karatnya ya. Dan ini sudah dipastikan, tadi sudah saya cek, untuk dinamonya itu mati untuk gulungannya. Jadi ini akan saya bongkar dan saya akan gulung ulang ya. Dan untuk sebelumnya kita akan bongkar dulu, lepas dulu untuk perkabelannya, dan untuk baut-bautnya nanti lanjut ke proses penggulungan ya. Oke, langsung saja kita mulai pembongkaran. Pertama kita bongkar dulu untuk 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 yang ini, yang keran pembuangan airnya. Sini untuk karetnya kita akan lepas terlebih dahulu. Ini agak lumayan keras ya, mungkin jarang dibuka ini untuk karet keran pembuangannya. Oke, ini sudah kita lepas ya. Lanjut kita lepas untuk bagian rem pengering nanti. Oke, ini sudah terlepas. Lanjut ini untuk bagian tali tuas remnya kita lepas terlebih dahulu. Dan lanjut untuk perkabelannya kita lepas semuanya saja. Nanti setelah itu sudah kita gulung, nanti kita akan rakit kembali seperti semula. Oke, ini yang tangan satu pegang kamera, yang tangan satu itu pegang tang. Ternyata itu agak susah ya, dikarenakan tidak ada kameramen. Jadi ini agak susah. Oke, alon-alon saja lur, yang penting kelakon, seperti itu. Dan untuk cara penggulungannya yang ada full durasinya itu sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan kalian bisa cek untuk gulung dinamo pengering mesin cuci ataupun dinamo yang untuk pencucinya sudah pernah saya bikinkan untuk videonya. Dan untuk dinamo blower keong saya juga sudah pernah membuat videonya untuk menggulungnya. Oke, ini kita lepas-lepas semua saja untuk perkabelannya. Oke, biar nanti kita akan rakit kembali ya. Lanjut kita akan buka untuk baut casingnya, ini untuk tutupnya kita buka semuanya. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung dengan channel Sodik Elektronik, silakan kalian bisa ikuti channel ini dengan cara klik subscribe-nya, dan jangan lupa di like ya, dan di share apabila video ini dirasa teman-teman itu bermanfaat ya, di share ke teman-teman kalian semua. Oke, lanjut, ini sudah kita bongkar, lanjut nanti ke proses penggulungan ya. Ini kita ada di ruangan khusus untuk membuat gulungan, biasanya saya di ruangan ini ya. Yang ruangan tadi itu khusus untuk perbaikan televisi dan pembongkaran mesin cuci. Untuk penggulungannya ada di ruangan ini. Oke, pertama-tama kita akan membuat malnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan penggaris dan juga cutter. Kita ukur. Dan untuk kerennya ketebalannya itu 2 cm. Lanjut kita akan membuat selipan untuk gulungan ya. Dan di sini untuk kawat nanti yang akan saya gunakan yaitu 0,45 ya. Sebenarnya untuk dinamo pengering itu 0,45 itu agak kebesaran. Seharusnya itu 0,30 ataupun 0,35 ya. Namun untuk stok yang 0,35 itu habis, jadi saya akan gunakan 0,45.
Dan biasanya itu 0,45 itu digunakan untuk menggulung dinamo yang bagian pencucinya. Namun tidak masalah sih digunakan untuk dinamo pengering. Justru untuk torsinya itu akan lebih kuat dan lebih bertenaga, cuma untuk ampernya itu biasanya agak sedikit tinggi ya, hampir 1 ampere lebih biasanya, sama seperti untuk dinamo pencuci. Oke, kita potong dulu untuk mikanya ini. Kita ukur di sini 2,5 cm, saya rasa cukup untuk tingginya. Oke, seperti ini kita akan garis. Kita ukur dulu untuk yang bagian tengah juga ini, biar untuk menggarisnya itu bisa lurus ya, tidak miring seperti itu. Oke, lanjut kita langsung paskan untuk menggarisnya. Oke, lanjut kita akan potong menggunakan cutter. Dan hati-hati ya, jangan sampai mengenai tangan kita, nanti bisa terluka. Ini video saya ini baru video apa ya, sudah dari kemarin itu jarang upload ya lur, karena ada kesibukan ini yang biasanya ngebantuin itu lagi tidak berangkat, jadi untuk membuat videonya itu agak terjadi kendala ya, jadi baru kali ini ngonten kembali ya. Oke teman-teman yang sudah setia di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam seduluran ya lur. Oke, ini kita potong. Dan potongan yang tadi itu bisa jadi kita menjadi ukuran untuk selanjutnya kita memotong mikanya lur. Tidak pakai penggaris lagi, langsung saja kita potong seperti ini. Dan jangan lupa itu hati-hati karena cutternya itu sangat tajam guys. Nah ini sudah kita buat dua potong dulu ya, nanti kita kalau kurang kita akan memotong mikanya lagi. Coba kita akan ukur untuk selipannya, ini ada yang besar dan juga ada yang kecil ya. Yang besar itu sebanyak 8 buah. Oke, langsung kita potong seperti ini. Kita nanti kalau kekecilan bisa dibesarkan sedikit untuk potongan yang berikutnya. Kita coba masukkan, dan di sini ternyata itu agak kekecilan ya. Ya ini agak kelonggaran. Jadi ini akan saya besarkan sedikit untuk selipannya. Oke, ini akan dicoba kembali. Dan ini dirasa itu sudah cukup ya, sudah presisi untuk lubangnya. Ini lanjut kita emalkan untuk
kita memotong mikanya seperti ini. Yang besar kita buat sebanyak 8 buah selipan. Dan nanti untuk membuat yang kecil itu ada sebanyak 16 buah selipan ya. Oke, ini kita buat yang besar terlebih dahulu. Ini sudah terlalu banyak apa ya? Nggak dihitung, tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita kecilkan untuk membuat yang kecil ya. Tidak masalah itu ya. Oke, kita potong-potong semuanya dulu untuk mikanya, tidak jadi masalah. Nanti untuk membuat yang kecil tinggal kita kecilkan ya, bisa dibagi dua. Dan untuk menggulung sendiri itu ternyata untuk rumusnya itu sebenarnya ada untuk rumus menghitungnya dulu, tapi bisa kalian untuk mempraktekannya itu bisa dihitung saja untuk kawatnya, terus bisa ditambahkan sedikit untuk hitungannya ya. Untuk menggunakan rumus sebenarnya itu ada lur, cuma untuk menghitungnya itu lah ya butuh kalkulator ya lur, karena ada rumus luas ya seperti itu lur. Dan ini untuk selipannya sudah saya pasang ya lur, biar tidak kelamaan untuk videonya. Seperti ini lur untuk hasil selipan yang kita bikin tadi. Oke, lanjut kita akan menggulung kawatnya ini lur, sudah kita taruh sini saja ini. Oke lur, kita pantau terlebih dahulu untuk alat gulung legendnya ini lur. Oke lur, ini sudah mulai proses ke mal gulungnya ya. Ini kita hidupkan untuk kalkulatornya. Untuk mal yang kecil itu sebanyak 150 lilit ya lur, ataupun 180 juga bisa, asalkan muat untuk lubangnya. Dan untuk yang mal besar itu kisaran 280 ataupun 290 ya. Karena kalau lilitannya itu kurang itu lur, itu ampernya bisa terlalu tinggi dan cepat panas kalau lilitannya kurang. Dan jangan juga berlebihan, nanti untuk tenaganya malah jadi berkurang dan tidak akan torsinya itu jadi tidak akan kuat. Jadi yang cukup-cukup saja untuk jumlah gulungannya. Dan biasanya saya gunakan itu yang pertama itu yang kecil 150 seperti ini. Dan yang kedua itu 290 lur, biar adem untuk lilitannya. Oke, ini dilanjut ke mal berikutnya, mal yang kedua. Kita roll kembali. Oke, jangan terlalu ngebut ini lur, nanti untuk kawatnya itu bisa loncat ke mal yang berikutnya, nanti jadinya itu tidak presisi ya untuk lingkarnya.
Oke, 150 sudah melewati 160. Lanjut ke 290. Oke. Oke, lanjut gaspol lagi. Oke, ini sudah 290 ya, sudah cukup. Kita ikat, nanti kita akan buka untuk malnya. 290 lilit. Oke, ini lagi mencari kawat untuk mengikat gulungannya loh, biar bila kita lepas dari mal itu tidak berantakan untuk kawatnya ya. Oke, ini untuk hasil gulungan kita seperti ini ya lur. Jadi saya percepat saja, ini langsung ke proses bikin memasang kabel dan untuk membuat talinya. Karena untuk full durasi untuk dinamo pengering cara menggulungnya sudah ada ya lur. Silahkan kalian bisa simak saja di video saya yang sebelumnya. Ini langsung kita kerik ya lur untuk kawatnya, karena kawat ini itu aluminium bukan tembaga, jadi tidak bisa menggunakan solder. Jadi harus dikerik dan langsung kita lilitkan ke kabelnya, lah baru dikasih untuk selongsong bakarnya ya. Dan untuk kelebihan menggunakan kawat aluminium menurut saya itu dulu, untuk yang terutama itu untuk biaya produksinya itu lebih murah ya lur. Karena untuk kawat tembaga itu sekarang untuk per onnya itu sudah lumayan mahal ya lur. Jadi untuk aluminium ini solusi untuk alternatif yang kedua ya lur. Namun untuk tidak mengurangi kualitas, jadi kita bisa rumus kembali untuk hitungannya dan besar kawatnya seperti itu lur. Oke, ini kita kerik semuanya ke 4 buah ujungnya. Dan untuk mengeringnya itu hati-hati lur, karena bisa saja untuk cutternya itu melukai tangan kita ya, jadi harus hati-hati, jangan sampai meleset, itu bahaya guys ya. Untuk cara memasang kabelnya itu seperti ini lur, kita lilitkan untuk kawatnya ke kabelnya. Untuk kabelnya kita belah menjadi dua seperti ini, dua buah bagian seperti ini, dan kita lilitkan ya sebisa mungkin itu yang cukup kencang. Dan yang bagian yang tadi itu kita lilitkan juga, kita timpa, untuk kita lilitkan seperti ini biar lebih kencang lagi ya.
Dan jangan lupa itu kita tekuk seperti ini, baru kita kasih selongsong bakar ataupun heat shrink seperti ini. Oke, lanjut ke kawat berikutnya. Untuk caranya seperti yang tadi, yang cara awal kita belah menjadi dua seperti ini. Kita lilitkan dulu, nanti kita timpa lagi untuk lilitannya. Ini bertujuan untuk kawatnya itu terikat dengan kencang ya, tidak ngepong seperti itu guys. Oke, setelah terpasang semua untuk kabelnya ya, ada sebanyak 4 buah titik ya lur. Lalu kita rapikan ya seperti ini. Nanti kita akan kasih selipan untuk pembatas gulungan antara gulungan primer, antara gulungan running dan starting ya. Kita kasih pembatas supaya apabila mencegah terjadinya short antara dua buah kutub itu. Oke, ini selipannya untuk memisahkan kedua buah gulungannya lur. Antara running dan starting kita pisahkan seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita taruh seperti sini. Dan kita akan tambahkan ikatan kawat ini untuk memegang selipannya biar tidak lepas dari tempatnya, biar mempermudah proses penaliannya ya, tidak sulit seperti itu. Dan untuk cara menalinya itu sebenarnya itu bebas ya, tidak ada cara menali khusus. Yang penting itu untuk taliannya itu bisa kuat dan kencang, sehingga untuk kawatnya itu tidak berantakan dan tertata rapi. Tidak ada cara khusus ya. Dan yang saya gunakan itu seperti ini loh, bisa kalian menirunya atau mencontohnya ya, bisa kalian praktekkan. Seperti itulah. Oke, lanjut kita proses penalian. Dan cara menali ini sebenarnya saya juga mengikuti teman-teman yang lain ya lur. Ini menurut saya cara menali ini itu sangat mudah dan hasilnya itu juga sangat kencang, juga lumayan rapi ya, sudah cukup rapi lah seperti itu. Pertama kita ikat untuk awal menali. Ini ikat yang kencang untuk pertama awal kita menali. Nah, baru ini untuk ini kita seperti menjahit sebuah kain ya, seperti ini loh. Kita masukkan, lalu kita keluar dan masukkan lagi. Dan jangan lupa itu kita tarik gitu ya, jadi supaya kawatnya itu terikat dengan kencang. Sambil kita tarik dan kita pegangin biar tidak kendor lagi yang talian sebelumnya. Ini sampai akhir proses penalian itu caranya seperti ini.
paskan untuk posisi kabel dan posisi kawat gulungannya. Kalau rapi itu dilihatnya itu enak loh, tidak berantakan, dan juga untuk hasilnya itu biasanya itu akan bagus ya kalau kawatnya kencang dan rapi. Dan setelah ini kalau sudah proses penalinya itu selesai, langsung kita rakit dan kita cek ampernya tuh. Dinamo ini mengeluarkan berapa ampere ya, dan kalau ampernya itu standar sesuai dengan data kawat ampere, berarti untuk dinamonya itu sudah bagus ya, torsinya juga pasti akan kuat. Sambil kita pegang ini lur, nah ini sudah selesai lur untuk penarinya. Dan jangan lupa untuk ikatan yang terakhir juga itu ikat dengan kencang, baru nanti kita akan putus untuk talinya. Kita putus menggunakan korek api dulu biar potongannya itu rapi, tidak serabut, talinya itu tidak berantakan kalau menggunakan korek, tidak menggunakan gunting, cutter dan sebagainya. Ini ya sudah cukup rapi dan sangat kuat ini dulu. Oke, lanjut akan saya tali, ini kan selesaikan dulu, lanjut ke proses perakitan ya. Oke, ini kita akan proses perakitan ke casing atau ke bodi dinamonya. Kita masukkan untuk kawatnya ke lubang casingnya seperti ini ya. Kita posisikan untuk kerennya kedudukan lubang bautnya. Nah, ini kawatnya agak melebar ke samping, dirapikan terlebih dahulu ya. Kita cukup saja menggunakan tang ataupun apa, jangan menggunakan besi ya, nanti kawatnya bisa terkelupas untuk lapisannya. Jadi menggunakan yang sekiranya itu bukan terbuat dari metal untuk memukulnya. Nah, ini dirasa sudah cukup. Oke, kita akan coba masukkan kembali. Oke, ini agak, oke, kita rapikan dulu. Ini ada masih yang agak melebar ke samping ya. Kita tekan-tekan seperti ini biar tidak melebar ke samping untuk lilitannya. Oke, kita paskan untuk lubang bautnya dengan lubang yang ada di kern.
Oke, sebelum kita masukkan untuk as rotornya, kita kasih grease supaya untuk putarannya itu lebih ringan ya, tidak seret, dan juga biar lebih awet ya, tidak gampang aus untuk asnya. Setelah itu baru kita rakit. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, sudah masuk, baru kita akan baut. Karena untuk lemnya itu sudah rusak, jadi saya akan menggunakan baut 10 dengan panjang yaitu 3 cm. Sebanyak 3 biji ya lur, ada 4 biji. Oke, kita baut terlebih dahulu sisi-sisinya terlebih dahulu ya dengan menyilang. Baru nanti kita akan kencangkan untuk bautnya. Baru setelah itu kita perakitan kabelnya dan langsung kita tes untuk ampernya. Oke, langsung kita akan kencangkan ya untuk bautnya ini semuanya. Oke, setelah saya dirasa sudah cukup kencang ya, kita pukul-pukul untuk sisi-sisinya supaya as rotornya itu ringan putarannya seperti ini. Ini kan sudah ringan ya, jangan sampai seret, nanti akan berdengung saja untuk dinamonya. Jangan lupa kita siapkan untuk tang ampernya untuk mengukur hasil ampernya ya lur. Dan untuk penyambungannya itu sangat mudah lur, untuk ujung running dan ujung startingnya itu salah satunya itu kita gabungkan ya. Dan nanti yang untuk kapasitor kita ambilkan satu, dan kapasitornya lagi nanti akan disambungkan ke bagian setrum juga satu. Jadi itu sangat mudah ya untuk cara penggabungan 4 buah kabel yang keluar dari gulungan. Oke, ini gabungkan, dan ini saya menggunakan kapasitor dengan ukuran yaitu 10 mikro. Oke, kita sambungkan ke kabel starting 1 dan kegabungkan ke setrum juga 1.
setelah ini langsung kita tes ampernya lur dan putarannya. Oke, kita langsung colokan ke listrik lur. Jangan lupa tang ampernya kita capitkan ke salah satu buah kabelnya, dan kita kasih solasi untuk di asnya supaya kelihatan untuk asnya itu berputar ya, dan ke arah mana untuk putarannya. Dan untuk pengering itu bebas untuk putarannya ke kiri maupun ke kanan, itu sama saja ya, bisa mengeringkan baju karena tidak terfokus pada arah putaran tertentu, itu bebas. Beda dengan pompa air ya, kalau putarannya terbalik tidak akan bisa menghisap, kalau pengering itu bebas. Oke, langsung kita nyalakan ya, kita masukkan ke terminal listrik. Dan ini untuk torsinya kelihatannya itu gede ya lur, dan untuk ampernya bisa terlihat itu 1 ampere lebih ya. Itu tidak jadi masalah karena yang saya gunakan tadi untuk kawatnya itu besar lur, 0,45, sama yang saya gunakan biasanya untuk menggulung dinamo pencuci. Namun tidak masalah ya lur, yang penting untuk hitungan jumlah lilitannya itu tercukupi, jadi tidak akan panas untuk gulungannya. Oke, seperti ini lur untuk hasilnya. Ini untuk torsi atau tenaganya itu sangat kuat lur, karena kawatnya itu besar. Kita coba untuk membalik arah putarannya ya, tadi berputar ke arah sebaliknya. Kita coba masukkan ke terminal listrik tuh. Nah, ini kan berputar ke arah sebaliknya. Untuk ampernya sama, 1 ampere lebih, ini 1,3. Tidak jadi masalah ya lur, karena untuk dinamo pengering sendiri itu berputarnya paling 2 menitan lur, atau 1,5 menit, tidak lama seperti dinamo pencuci. Jadi itu aman-aman saja ya untuk dinamo pengering. Oke, ini akan saya rakit dulu ke mesin cucinya lur. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.